Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final project kami, yaitu penggunaan rangkaian PLD dalam pembuatan proses konversi bilangan biner. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nelly Julieti dengan NIM 001, dengan rekan saya Dian Respina dengan NIM 025, dan Jeremy Pidinov Binsar dengan NIM 123. Di sini kita lihat rancangan yang kami buat, bisa dilihat pada gambar. Terdapat sketsa, ada 4 input yang kami gunakan, lalu PLD dan display. Di sini kami menggunakan 2 display sebagai input, yang dimana setiap display akan terhubung pada PLD. Nah, di sini kami menggunakan beberapa komponen, yaitu ada PLD AM16 F8, lalu ada logic state, logic probe, ground, dan 7 segmen sebagai displaynya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel kebenaran dan juga akan di follow up dengan peta Karnaugh. Oke, berarti untuk tabel kebenaran kami akan mempunyai 5 tabel kebenaran, yaitu yang pertama ada octal back LED atau output back dari octal, kemudian ada octal front LED atau output depan dari octal, kemudian juga ada front and back untuk yang desimal, dan yang terakhir adalah satu output LED untuk heksadesimal. Nah, kita mulai dari tabel kebenaran for binary input untuk octal yang back LED. Bisa dilihat pada nomor yang pertama, kalau A, B, C, D atau input semua adalah 0, maka hasil desimal maupun oktal adalah 0, dan yang akan menyala adalah lampu A, B, C, D, E, F, dan G akan tetap padam. Mengapa? Karena dalam output LED itu akan juga terbentuk 0, atau kalau bisa dilihat bagian atas akan hidup, B, C, D, E, F, dan itu akan membentuk angka 0, dan G akan tetap mati. Nah, kemudian pada yang nomor 2, kalau inputnya adalah 1, maka pada oktal akan membentuk angka 1, yaitu yang hidup akan adalah B dan C saja, dan yang lainnya hidup akan membentuk angka 1. Nah, begitupun untuk output lain. Kalau kita lihat sekarang pada oktal yang front, karena dari nomor 1 sampai 7 itu hanya outputnya adalah yang di belakang yang digunakan dan tidak ada output yang di depan, maka output di depan otomatis akan mendisplaykan angka 0 atau A sampai F hidup dan G akan mati. Kemudian sama saja pada desimal, itu akan mengikuti desimalnya. Untuk yang bagian belakang, semuanya akan mengikuti dari 1 sampai 9. Itu akan masing-masing mendisplaykan angka 1, angka 2, 3, 4, 5, sampai 9. Dan kemudian kalau 0, dia akan mendisplaykan angka 0 atau A sampai F hidup dan G mati. Begitupun pada yang frontnya, kalau tidak digunakan bagian depannya, semuanya akan mendisplaykan 0. Kemudian pada yang heksadesimal, perbedaannya adalah pada nomor 11 sampai 16 atau saat displaykan sebuah angka. Huruf. Nah, huruf A itu akan dibentuk sebagai angka 8 tanpa bawah, dan B akan dibentuk seperti angka 8, dan D akan dibentuk seperti angka 0 atau A sampai F1 atau hidup, dan G adalah 0. Nah, sekarang berikut adalah peta Karnaugh-nya yang akan digunakan untuk mendapatkan logika boolean dari masing-masing variabel A, B, sampai G tadi. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut saya akan menjelaskan program dari WinCouple-nya.
Nah, bisa dilihat di PPT, di situ terdapat 3 gambar, yang mana untuk gambar yang paling atas, di situ terdapat penginputan identitas dari file WinCouple. Karena pada rancangan kami menggunakan 5 PLD, maka di sini kami membuat 5 file juga untuk masing-masing PLD-nya. Nah, pada 5 file itu sendiri, untuk penginputan identitasnya sama, namun hanya berbeda pada namanya saja, seperti itu ya. Seperti yang bisa dilihat pada PPT ini kan namanya dash front, yang mana untuk file-file lain juga memiliki namanya masing-masing seperti dash back, terus octal front, octal back, dan hexadecimal. Kemudian untuk konfigurasi input dari keempat file, yang mana decimal front, decimal back, octal front, dan octal back itu memiliki konfigurasi input dan output yang sama. Nah, sementara untuk hexadecimalnya saja yang berbeda, karena di situ kan untuk displaynya kita merepresentasikan angka dan huruf. Jadi di situ memiliki konfigurasi input, konfigurasi output yang berbeda maksud saya. Kemudian next, di sini ada pembentukan formula, atau yang mana kami membuat program pada WinCouple kami itu seperti konfigurasi input, kemudian konfigurasi output, dan yang terakhir adalah formulanya, yang mana kami sudah menyederhanakannya menggunakan peta Carnot yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya. Nah, di sini yang pertama ini merupakan formula display untuk konversi ke oktal, lampu yang di depan maksudnya. Kemudian yang di sebelah kanan atas ada formula display untuk lampu yang di bawah, konversi ke oktal juga. Kemudian yang di bawah ini ada formula untuk display lampu desimalnya, ada 2 ini, ada front dan back. Nah, kemudian dan yang terakhir ini adalah hexadecimal, yang mana kita menggunakan satu display tapi menggunakan representasi untuk merepresentasikan angka dan huruf, seperti itu. Nah, baik, kita akan lanjut pada rancangannya. Nah, untuk mention di depan, seperti yang bisa kita lihat di sini, bentuknya, hurufnya ini menggunakan 7 segment display ya, 7 segment display. Kemudian angkanya juga bisa kita representasikan menggunakan 7 segment display. Nah, sehingga rangkaian kami di sini untuk konversi ke oktalnya dan desimalnya, di sini kami menggunakan 2 display, yang mana kan jika binernya itu nanti lebih dari 10, itu membutuhkan 2 display seperti itu kan. Nah, tapi untuk desimalnya sendiri kita kan hanya menggunakan 1 display. Namun permasalahan yang akan kita temukan adalah kita tidak bisa membedakan ketika desimal itu angka 8 atau huruf B, dan ketika desimal itu angka 0 atau huruf D. Nah, maka dari itu kita menambahkan detail sedikit di sini pada bagian gambar yang kanan ini. Ada sedikit lampu atau logic state, logic probe, yang mana kita tambahkan untuk memberikan tanda jika itu adalah angka atau huruf. Jika itu adalah angka, maka lampu itu akan mati. Nah, ketika itu adalah huruf, maka lampu itu akan hidup. Seperti contoh pada PPT ini kan huruf A, maka lampunya menyala seperti itu. Ya, mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kesimpulan yang kami dapat di sini adalah bagaimana rangkaian PLD dibuat untuk mengkonversi bilangan biner menjadi desimal, oktal, dan heksadesimal. Rangkaian PLD juga dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam proses konversi bilangan dengan menggunakan penyederhanaan peta Carnot sehingga menemukan rumus yang sesuai dengan tabel kebenarannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya.